Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Secara linguistik, malamatiyah berakar dari kata malamah. Malamah dari kata laum, artinya mencela, yakni manusia yang dengan sabar, dengan ikhlas, dengan sifat pemaafnya dicela, dikritik oleh orang lain. Tetapi kelompok malamatiyah ini sebetulnya dalam tinjauan syariah maupun tinjauan literatur kitab-kitab tasawuf atau sufistik tetap beribadah, tetap menjaga diri dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Itulah malamatiyah yang sejati, tetap menjalankan syariat Islam, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kelebihannya tidak diketahui orang, kadang kekurangannya diketahui oleh orang, maka orang mencela mereka. Tapi mereka sebetulnya beribadah kepada Allah, tapi kelebihannya mereka jarang tampak di depan umum. Kami baca dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah karya Muhyiddin Ibnu Arabi, jilid 5 di halaman 65. Beliau Ibnu Arabi menjelaskan malamatiyah ini tetap melakukan sholat 5 waktu, bahkan rawatib, qobliyah dan ba'diyah mereka tunaikan. Kemudian yamshuna fil aswaq, mereka tidak menunjukkan sebagai orang yang sangat beribadah. Mereka berjalan di pasar. Wa yatakallamuna ma'an nas, berbincang-bincang dengan orang umum. La yubsiru ahadun min khalqillah wahidan minhum, tidak satu pun dari makhluk Allah yang melihat satu di antara mereka. Artinya tidak tahu mereka ini orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi mereka ini disebutkan di sini qad ikhtajabu 'anil khalqi, sungguh terhijab, tertutup dari makhluk, wastataru 'anhum bisatril awam, tertutup dari makhluk dengan tabir penampilan sebagai orang awam. Fahum 'abid, mereka ini hamba-hamba, khalisun murni, mukhlisun ikhlas, li sayyidihim, ikhlas semata-mata karena Tuhan mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka inilah yang kemudian singkatnya menurut Ibnu Arabi, fahaulai humul malamiyah, maka mereka inilah diantara ciri-cirinya orang-orang malamiyah atau malamatiyah. Jadi tetap mereka harus beribadah kepada Allah. Tidak ada malamatiyah meninggalkan sholat. Malamatiyah tetap harus wajib sholat 5 waktu. Yang kedua, saya baca di dalam kitab Awariful Ma'arif, tepinya Ihya Ulumuddin, jilid 1, karya Syihabuddin Abu Hafiz Umar As-Suhrawardi, bahwa mental malamatiyah itu harus bermental ikhlas, termasuk ketika mereka dikritik, ketika mereka dicela, dengan ikhlas tetap mempertahankan diri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
meskipun mereka banyak dicela orang-orang. Saya baca di halaman 353 Awariful Ma'arif, tepinya Ihya Ulumuddin jilid 1. Al-malamatiyu huwa alladhi la yudhiru khairan. Orang malamatiyah tidak melahirkan, tidak menunjukkan kebaikannya. Wala yudmiru syarran, tidak menyimpan keburukannya. Bukan berarti dia dengan sengaja melakukan buruk, bukan begitu. Tapi jika punya keburukan, diketahui orang lain, kemudian dikritik, dengan ikhlas mereka menerimanya. Bukan malamatiyah itu berarti harus melakukan keburukan supaya dicela orang lain, harus melakukan kemaksiatan supaya dicela orang lain. Bukan begitu. Tetapi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka, keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka, jika diketahui orang, mereka dengan ikhlas menerimanya untuk digunjing, menerimanya untuk dicela, menerimanya untuk ditegur, menerimanya untuk dikritik. Bukan kemudian di depan umum dia melakukan maksiat biar dikritik, bukan begitu. Ini salah memahami. Di depan umum dia berjejer dengan minuman keras disengaja biar dicela orang, bukan begitu cara malamatiyah. Itu salah pemahamannya. Kemudian saya baca lagi di halaman 355 Awariful Ma'arif, tepinya Ihya Ulumuddin jilid 1. Fal malamatiyah lahum mazidu ikhtisasin bitamassuk bil ikhlas. Orang malamatiyah punya tambahan spesifik berpegang pada ikhlas. Yarawna katmal akhwal. Mereka menyembunyikan akhwal. Al-akhwal itu kondisi-kondisi sufistik, kondisi-kondisi spiritual yang dinamis. Kemudian wal a'mal, menyembunyikan amal-amalnya. Wa yatalazzazuna bikatmiha. Mereka merasakan lezat jika amal kebaikannya itu tidak diketahui orang. Hatta lau duharat a'maluhum wa akhwaluhum li akhadin istawkhasu min dalik. Jika amal baiknya, kondisi spiritualnya yang meskipun belum stabil itu tampak pada satu orang, istawkhasu, orang malamatiyah merasakan resah min dalik. Kenapa kelebihannya bisa diketahui orang? Kama yastawkhisul 'asi min duhuri ma'siyatihi. Seperti orang maksiat yang resah gelisah apabila maksiatnya itu terbuka dan tampak pada orang lain. Yang ketiga, orang malamatiyah harus menjaga amanah. Saya baca dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah jilid 3 karya Muhyiddin Ibnu Arabi, halaman 305. Ibnu Arabi mengangkat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu mempunyai orang-orang kepercayaan. Inna lillahi umana'a. Dan diantaranya orang kepercayaan yang ada pada umat ini, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini hadis redaksinya Ibnu Arabi, Inna lillahi umana'a. Tetapi hadis ini saya baca dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Bukhari di nomor hadis 3744. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis nomor 3744, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli ummatin aminan.
Sesungguhnya setiap umat ada orang yang mendapatkan gelar amin, orang yang bisa dipercaya. Wa inna aminana ayyatuhal ummah, dan sesungguhnya orang yang aku anggap sebagai amin, orang yang terpercaya, wahai ingatlah umat, Abu Ubaidah ibnul Jarrahi, ialah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, dalam kajian ini beliau Ibnu Arabi mengatakan dalam Al-Futuhatul Makkiyah jilid 3 halaman 35, beliau Ibnu Arabi mengatakan, la ta'hum ta'ifatun minal malamiyah la takunul umana'u min ghairihim. Orang yang bisa amanah secara kuat sampai merahasiakan kebaikannya sampai dengan kuat, mereka ini dikritik ibadahnya itu saking ikhlasnya sampai disembunyikan. Nah, mereka inilah orang-orang malamatiyah. Di antara umana adalah orang malamatiyah. Bahkan Ibnu Arabi mengatakan la takunul umana'u min ghairihim. Hampir jarang umana, orang-orang yang terpercaya yang tidak punya mental malamatiyah. Karena orang-orang yang terpercaya amanah itu biasanya banyak dimusuhi orang. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Setiap nabi dimusuhi orang. Maka umana, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah banyak dimusuhi orang. Maka secara tidak disadari, meskipun mereka tidak mengatasnamakan malamatiyah, tapi neo malamatiyah. Wahum akabirul malamatiyah. Orang-orang yang jujur inilah pembesar-pembesar orang-orang yang berkarakter malamatiyah atau memang beranggotakan malamatiyah. Jadi orang-orang malamatiyah itu harus jujur, harus amanah, menjaga kedisiplinan, mengamalkan syariat, menjaga matanya, menjaga lidahnya, tidak boleh sombong, tidak boleh membohongi soal keuangan, tidak boleh menipu, tidak boleh komersil, agama dikomersilkan. Itu bukan malamatiyah. Malamatiyah itu harus amanah. Tidak boleh mengkomersilkan agama, tidak boleh menjual agama dengan duniawi. Yang keempat, orang malamatiyah tidak boleh masuk di ruang dosa dengan sengaja. Masuk di tempat-tempat maksiat, masuk di tempat-tempat dosa dengan sengaja supaya dicela orang. Itu tidak boleh sebetulnya malamatiyah itu. Ini yang bicara adalah guru besar sufi dunia. Siapa dia? Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin jilid 6, di jilid 6 halaman 304. Di sini dikatakan orang mengaku-ngaku malamatiyah melakukan kesalahan dalam aplikasinya. Idiktahamul fawahisha fi suratiha, karena mereka menceburkan diri pada keburukan-keburukan dan perbuatan keji secara lahiriah, fi suratiha, di dalam gambarannya, di dalam rupa lahiriah, itu perbuatan-perbuatan keji maksiat. Liyusqitu anfusahum an a'yunin nas, supaya mereka menjatuhkan diri dari mata manusia supaya tidak terhormat, agar mereka ini selamat dari kehormatan, dari pangkat, dari kedudukan, supaya tidak dihormati orang, menceburkan diri di tempat-tempat maksiat dan dosa.
ini tidak boleh liman yuktada bihi, bagi tokoh, ustadz, kiai yang punya pengikut. Fa innahu yuhinud din fi qulubil muslimin, karena dengan cara itu menyebabkan orang awam itu meremehkan agama Islam. Tokohnya saja di tempat maksiat. Ini eksesnya. Eksesnya adalah orang awam meremehkan agama. Fa innahu yuhinud din fi qulubil muslimin, menyebabkan menghina agama, meremehkan agama di hati orang-orang muslim yang awam. Itu apabila dilakukan oleh tokoh yang punya pengikut. Wa amma alladhi la yuqtada bihi, adapun orang awam, bolehkah ikut cara seperti itu? Orang yang bukan tokoh, tidak punya pengikut. Wa amma alladhi la yuqtada bihi fala yajuzu lahu an yuqdima. Kata Imam Ghazali mengingatkan orang-orang yang mengaku malamatiyah, fala yajuzu lahu an yuqdima, tidak boleh ceroboh maju melakukan ala mahdzur, atas perkara yang dilarang, li ajli dalik, supaya tidak dihormati orang, supaya menjaga ikhlas, supaya dicela orang. Ballahu an yaf'ala minal mubahat, yang boleh adalah orang malamatiyah melakukan sesuatu yang diperbolehkan syariat, melakukan sesuatu yang diperbolehkan syariat, tetapi menyebabkan dia tidak dipuja-puja orang, itu boleh. Tapi melakukan sesuatu yang boleh menurut syariat Islam, yang kemudian perkara itu yang sederhana dilakukan, dia tidak dihormati orang karena dianggap perkara itu tidak istimewa. Ballahu, balik, boleh bagi orang malamatiyah ayyaf'ala minal mubahat, melakukan sesuatu yang dimubahkan, dibolehkan oleh syariat Islam, ma yuskitu qadrahu indan nas, yang perkara itu membuat dia tidak terhormat, jatuh kemuliaannya, artinya tidak dihormati di kalangan orang-orang umum. Tapi dia melakukan sesuatu yang boleh. Begitu. Dicontohkan di sini oleh Al-Ghazali, seorang raja mendatangi seorang yang terkenal zahid dunia, zuhud dunia. Karena raja ini datang sowan karena kagum berita yang didengar tentang orang yang zahid ini. Ingin sungkem, ingin sowan, ingin hormat. Tapi orang zahid ini begitu kedatangan raja, kata Imam Ghazali, istad'a ta'aman, memanggil untuk dibawakan makanan, wa baklan, sayuran-sayuran, wa akhadha ya'kulu bisyarah. Orang zahid ini menunjukkan di depan raja makan makanan sayuran sebanyak-banyaknya, wa yu'addimul lugam, dan puluhannya itu, suapannya itu dibuat besar-besar, supaya raja ini memahami ini bukan orang zahid, supaya raja ini memahami ini bukan kiai sufi yang hebat, yang zahid, karena makannya banyak, karena banyak makan. Akhirnya raja melihat seperti itu, melihat kejadian itu, raja sudah tidak tertarik lagi, karena tidak percaya ini seorang sufi yang zahid. Buktinya makannya itu banyak. Akhirnya wan sorofa, raja itu pergi. Dan zahid ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dekat-dekat dengan raja sang penguasa. Nah, ini ada juga diberikan contoh di kitab Khilyatul Aulia, sebuah literatur kitab tasawuf, literatur tasawuf yang tinggi, Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dalam kisah yang hampir sama di jilid 4 halaman 48. Yang kelima, seorang yang mengaku malamatiyah atau terkenal dengan malamatis
harus preventif, jaga-jaga, pencegahan. Harus protektif, harus preventif, pencegahan sebelum terjadi eksesnya yang buruk. Jangan sampai terjadi ekses yang buruk karena tindakannya, seperti orang nanti meniru minuman keras karena dia duduk di meja di mana di situ penuh dengan minuman keras. Orang awam melihatnya dan langsung menirunya minuman keras. Nah, ini ekses yang harus dijaga, dipertimbangkan, preventif namanya. Itu malamati harus melakukan preventif, kemudian protektif pada diri sendiri, ya. Jangan sampai terjadi buruk sangka. Buruk sangka, apalagi terjadi keburukan, menyebabkan buruk sangka. Buruk sangka dari satu arah. Orangnya baik, tapi menimbulkan orang lain buruk sangka. Itu tidak boleh. Apalagi orangnya sudah buruk, kemudian orang lain juga buruk sangka. Orangnya baik, orang lain buruk sangka. Itu sudah berekses. Apalagi ini memang buruk, betul-betul benar, nyata-nyata buruk, kemudian menimbulkan buruk sangka. Lebih berekses lagi. Nah, ini saya baca dalam kitab Syarah Al-Adabul Mufrad. Syarah Al-Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, kumpulan hadis, dengan syarahnya karya Dr. Muhammad Said Ruslan. Dr. Muhammad Said Ruslan. Di jilid 6, Syarah Adabul Mufrad. Jilid 6, nomor hadis 1288. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama seorang wanita yang sebetulnya itu istrinya sendiri. Dalam syarahnya di sini bernama Sofiyah. Dalam syarahnya di sini disebutkan, menukil dari hadis Muslim, wanita itu adalah Sofiyah binti Huyayyin, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang berduaan dengan seorang wanita yang sebetulnya istrinya sendiri, yakni Sofiyah binti Huyayyin radhiyallahu anha. Kemudian lewatlah satu laki-laki. Dalam riwayat yang lain di Sahih Muslim diterangkan di syarahnya di sini, Syarah Adabul Mufrad, famarra rajulani minal ansar, yang lewat dua orang laki-laki dari sahabat Ansar. Begitu melihat Nabi berduaan dengan seorang wanita, orang ini atau dua orang ini, satu riwayat satu orang, satu riwayat dua orang laki-laki, bergegas cepat-cepat meninggalkan lokasi itu karena melihat Rasulullah sedang berduaan dengan seorang wanita. Laki-laki itu atau dua laki-laki itu bergegas untuk pergi. Tapi dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil, dijelaskan supaya tidak berburuk sangka. Nanti ada timbul buruk sangka. Nah, buruk sangka Nabi sedang berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Nah, sebelum terjadi buruk sangka, preventif dan protektif itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, Inna hadihi zaujati fulanah. Ini wanita istriku sendiri fulanah, yakni Sofiyah binti Huyayyin. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan, jangan terburu-buru pergi. Innaha Sofiyatu bintu Huyayyin, wanita yang berduaan dengan saya saat ini adalah istriku sendiri, Sofiyah binti Huyayyin. Jadi jelas, jangan sampai kita ini tidak menjaga. Agama menekankan di sini syarahnya, ayyataharruzal mar'u, manusia menjaga diri minat ta'arudi, untuk bertampil diri, lisu'i dhannin nasi fih,
yang kemudian menimbulkan buruk prasangka orang lain pada dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu berjalan dari diri manusia seperti perjalanan darah. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Wa inni khasyitu ay yakdzifa fi qulubikum syarran." Dan sesungguhnya aku takut, khawatir setan melemparkan pada hati kamu berdua yang cepat-cepat pergi ketika aku melihat diriku berduaan dengan wanita, padahal itu istriku sendiri, Sofia binti Huyayyin. Aku khawatir setan melemparkan pada kedua hati kamu sekalian syarran, keburukan, yakni berprasangka buruk. Nah, ini jadi malamatiyah tidak boleh. Sengaja di tempat maksiat, sengaja bawa minuman keras, sengaja merangkul wanita prostitusi supaya dikira orang ini dia maksiat. Oh, tidak boleh itu dilakukan. Terus yang boleh bagaimana? Yang boleh itu dia berdakwah tetap bersyariat, tetap menjaga akhlak. Kebetulan dia itu berdakwah, pesertanya ada yang hidrogen, tidak disengaja dia di ruang yang dimana ruang itu ada minuman keras, tidak disengaja dia berada di situ, ada warung minuman keras, dia tidak sengaja masuk di situ, makan sate di situ ternyata mensuguhi minuman keras, padahal dia niatnya beli sate. Nah, itu tidak sengaja, itu terjadi, kemudian orang mencela, kemudian orang mengkritik, tapi dia ikhlas dan verifikasi, kemudian dia menjelaskan. Nah, itulah malamatiyah. Kemudian dia menjelaskan, bukan sengaja ada minuman keras dia datangi, bukan begitu, kecuali berdakwah. Yang keenam, malamatiyah harus menjaga eksistensi dakwah dan ghirah agama. Saya baca dalam tafsir Al-Wasit karya Al-Wahidi ketika menafsirkan ayat yang menjadi standar malamatiyah, ayat 54 surat Al-Maidah, wala yakhafuna laumata laimin. Orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, di antara tanda-tandanya adalah berjuang, yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut celaan, kritikan, hujatan orang yang mencela, orang yang mengkritik, orang yang menghujat. Di sini ditafsirkan fa'lam Allah, maka Allah memberitahu anna sahihal iman, sesungguhnya orang yang sahih imannya, sehat imannya, la yakhafu, dia tidak takut, fi nusratid din, di dalam membela agama, menolong agama Allah, biyadih, dengan tangannya, bulisani, dengan lidahnya, tidak takut laumata laim, teguran, celaan orang yang mencela. Jelas. Yang ketujuh, malamatiyah tetap berzikir, menjaga ritual yang bersih dari kemusyrikan. Malamatiyah tetap berzikir, menjaga ritual bersih dari kemusyrikan. Saya baca dalam kitab Ad-Du'a karya At-Tabarani, hadis nomor 1859. Di sini Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah, hatta yaqulu majnun, sampai kamu dikira gila, saking seringnya berzikir. Allah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullah, di mana tempat tidak ada niat pamer, ketika sendirian, ketika di majlis, ketika di pasar, ketika di bekerja, ketika dia di sawah, ketika dia di pabrik berzikir,
Aksiru zikrullah, perbanyak berzikir kepada Allah sebisa-bisanya, hatta yaqulu majnun, sampai orang-orang mengatakan Anda itu majnun, gila. Nah, itu kan dicela, terjadi malamatiyah. Tetapi tetap berzikirnya kepada Allah, tidak dengan kemusyrikan, tidak dengan sinkritisme, memadukan berbagai agama, bukan begitu. Jadi malamatiyah hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman, menjaga tauhid, sampai orang-orang itu mengatakan dia orang gila, hatta yaqulu majnun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, orang malamatiyah tidak boleh tertipu dengan kesombongan. Kesombongan, kemudian hidup permisif, memperbolehkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Permisif, tidak boleh terjebak pada liberal, hidup bebas, tidak boleh terjebak pada kehidupan permisif, tidak boleh terjebak pada kehidupan hedonisme, senang-senang, foya-foya. Ini dijelaskan, dan yang ditekankan lagi, malamatiyah tidak boleh ada hati sombong, meremehkan orang-orang yang bersyariat, orang-orang yang berakhlakul karimah, menjaga syariat, diremehkan. Oh, itu tingkatan syariat, belum tingkatan thariqah, belum dekat dengan Allah. Orang yang berlagak seperti itu, sombong seperti itu, justru berbenturan dengan teori malamatiyah, justru berlawanan, justru keluar dari tata cara malamatiyah yang sebenarnya. Ini saya baca dalam literatur malamatiyah yang tinggi. Saya baca, ini pelajaran saya ketika saya keluar SD 2 tahun. Saya SD keluar 2 tahun, sudah studi tentang malamatiyah pada ayah saya lewat pelajaran Awariful Ma'arif karya As-Suhrawardi. Ayah saya Ki Haji Mansur telah mengajarkan saya studi tentang malamatiyah yang sebenarnya dari kitab Awariful Ma'arif. Itu saya belajar ketika saya SD sekolah dasar keluar 2 tahun. Nah, di sini saya baca di jilid 2 Awariful Ma'arif, tepinya Ihya Ulumuddin jilid 2, halaman 4 sampai halaman 5. Faqaumun minal maftunin, maka ada satu kaum yang kena fitnah, dalam dirinya itu kena fitnah, ujian mental, ujian ilmu, ujian kesombongan, ujian karakter, kena fitnah duniawi, materi. Sammau anfusahum malamatiyah, mereka memberi nama dirinya sendiri, mereka memberi nama diri mereka sendiri malamatiyah. Walabisu lubsatas sufiyah, bahkan mereka pakai baju sufi, liun sabu biha ila sufiyah, supaya mereka dinisbatkan dengan baju kesufian itu, dinisbatkan pada seorang yang sufi. Wa ma hum minas sufiyah bisyai', dan tetapi mereka sama sekali bukan sufi. Bal hum fi ghurur, justru mereka dalam ketertipuan, wa ghalat, dan kesalahan. Jadi ada kelompok yang mengaku-ngaku malamatiyah justru tertipu, fi ghurur, tertipu, wa ghalat, dan salah. Kenapa demikian? Di antaranya mereka ini di sini dijelaskan, wa yantahijuna manahija ahlil ibahah, mereka berjalan di jalan-jalannya orang-orang permisif, hidup bebas, apa-apa dibolehkan. Wa yaz'umuna, dan mereka mengaku-ngaku dengan kehidupan permisif itu,
mengaku-ngaku anna dhamairahum khalasat ilallah, mengaku-ngaku hatinya sudah nyampe kepada Allah, mengaku musul kepada Allah, hidupnya permisif, minuman keras iya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan tata krama, meninggalkan Al-Quran, meremehkan agama dengan alasan mereka sudah hatinya nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pakar malamatiyah sendiri, Imam As-Suhrawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif, mereka ini fi ghurur, tertipu, wa ghalat, dan salah. Mereka mengatakan inilah keberhasilan, huwad dhafaru bil murad, inilah keberhasilan yang diinginkan. Dan mereka menganggap wal irtisam bimarasimis syariah, pakai undang-undang, pakai peraturan-peraturan syariah, peraturan syariat Islam, mereka anggap rutbatul awam, itu tingkatan orang awam. Nah, meremehkan seperti inilah justru bukan malamatiyah, tapi kelompok maftunin namanya. Orang-orang yang kena fitnah kena fitnah ilmu, kena fitnah kesombongan, kena fitnah ketidakfahaman. Namanya kaum maftunin. Kata As-Suhrawardi, minal maftunin, bukan kaum maftunin, kaum minal maftunin. Menganggap orang-orang yang mengamalkan syariah wal qasirin al afham, orang yang pemahamannya itu tingkat pendek. Nah, tingkat pendek, al-munkhasirin fi madiqil iktida, menganggap orang-orang yang mengamalkan syariat itu hanya terbatas pada ruang sempit taklid konvensional. Itu tingkatan konvensional, tingkatan muqallid, orang yang ikut-ikutan tanpa akal, tanpa rasa, tanpa ketinggian wusul kepada Allah. Anggapannya seperti itu. Nah, wahada huwa ainul ilhad. Orang-orang ini yang mengaku malamatiyah tapi meremehkan syariat, meremehkan orang-orang yang mengamalkan syariat. Mereka hidup ibahiyah, permisif, liberal, kemudian hedonisme. Justru inilah ainul ilhad, nyata-nyata bentuk penyimpangan. Itu nyata-nyata bentuk penyimpangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.